Even a monkey can make a money di saat market bullish. Namun di saat market bearish, itulah baru tantangan trader sesungguhnya. Halo, nama saya Michael Philemon. Username Stockbit saya adalah Blackmon14. Dan dulu saya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang payroll di Jakarta. Namun sekarang saya sebagai full-time trader saham dan forex. Kehidupan saya sehari-hari biasanya saya duduk di depan komputer, nonton film, menganalisa saham, dan terkadang saya juga membuat konten serta live trading bareng dengan komunitas Swan, komunitas yang saya bikin untuk sebagai wadah belajar bersama. Selain itu saya juga part-time sebagai driver untuk menjemput istri saya pagi dan sore. Bisa diceritain nggak awal mula ketika memutuskan untuk berinvestasi? Oke, saya pertama kali trading itu di tahun 2016, yaitu saya mengenal dunia forex. Lalu dilanjutkan di kripto itu di tahun 2017, dan di 2018 saya baru mengenal dunia saham. Namun saat itu saya belum fokus di saham karena saya merasa bahwa kripto dan forex itu jauh lebih menggiurkan, lebih volatilitasnya tinggi. Nah, selanjutnya di tahun 2020 saya mengalami loss yang cukup besar di forex dan di kripto. Tepatnya di awal tahun 2020 saya mulai fokus di saham dan bisa disebut juga saya sebagai seorang trader corona. Dan saya memasukkan 90% dari total uang yang saya punya selama saya bekerja di saham. Namun, lucunya biasanya kalau trader corona itu ya, pasti habis market crash itu cuan atau profit. Tapi saya kebalikannya, saya malah loss lebih dari 50% dari semua total uang saya karena nyangkut di saham gorengan dan cut loss di saham blue chip karena tidak tahan pada saat naik turunnya saham saat itu. Itulah yang memotivasi saya untuk mengupgrade diri saya lagi bahwa ternyata di saham itu berbeda sekali dengan di kripto dan di forex. Sehingga saya menginvestasikan jutaan rupiah untuk ikut kelas berbayar di mana mendapatkan materi, namun sayangnya materi yang diberikan sangat basic dan kurang bermanfaat bagi saya. Serta mentornya juga meninggalkan grup dan menantakan saya setelah mendapatkan uang dari kami. Akhirnya saya beserta dengan 3 alumni dari kelas berbayar sebelumnya memutuskan untuk patungan mengikuti grup premium yang bernilai 500.000 per bulan untuk masuk ke dalam saham. Tapi kata pepatah, even a monkey can make a money di saat market bullish. Namun di saat market bearish, itulah baru tantangan trader sesungguhnya. Saya yang rencana awalnya ingin recover dari loss saya selama ini, akhirnya malah jadi tambah besar loss-nya. Dan yang paling terparahnya adalah saya nyangkut di sebuah emiten yang suspend sampai 2 tahun oleh akibat dari influencer yang pom-pom saham saat itu. Dan di situ saya sangat frustasi, saya sangat stres, dan saya diberikan 2 option dalam hidup ini. Option pertama, saya give up, saya menyerah, dan menganggap bahwa saham ini tidak cocok buat saya. Dan anggap sajalah itu sebagai ongkos belajar. Atau option kedua, saya fight berjuang dari sisa-sisa uang yang saya ada, dan terus belajar dari pengalaman saya untuk bisa comeback lebih stronger lagi. Dan akhirnya saya memilih untuk option kedua. Boleh diceritain nggak sejak kapan menjadi full-time trader dan apa yang membuat Mas Philemon berani untuk ambil keputusan tersebut? Awalnya tuh saya trading sambil bekerja, gitu ya, swing trading. Nah, tepatnya tuh di Oktober 2021, owner tempat saya bekerja menawarkan posisi manajer kepada saya. Saya tidak enak dengan kebaikan beliau karena saya ingin fokus ke dalam dunia saham. Setelah pertimbangan yang matang, berdiskusi, berdoa, meminta pendapat dari istri, teman, dan orang tua, walaupun teman dan orang tua menyayangkan keputusan saya, akhirnya saya memilih untuk fokus dan resign. Karena saya tidak akan tahu hasilnya menjadi seperti apa kalau saya tidak pernah mencobanya. Saya lebih memilih menyesal dalam mengambil keputusan mengejar impian saya dibandingkan saya harus menyesal karena membuang mimpi saya saat itu. Tepatnya itu di Februari 2022, saya resign dan fokus jadi full-time trader, dan fokus saya adalah untuk growth portofolio saya. Nah, di situ saya banyak belajar sekali bahwa saya harus fokus dan tidak boleh greedy dalam berinvestasi dan dalam trading. Akhirnya, saya memutuskan untuk bisa memaksimalkan potensi saya untuk mengejar mimpi saya, yaitu untuk bebas finansial dan bebas waktu. Boleh diceritain nggak kisah jatuh bangun saat awal terjun ke dunia trading? Kisah jatuh terbesar saya yang menjadi turning point saya itu terjadi di tahun 2020. Saya kena margin call di forex, dan saya cut loss di kripto
tepatnya Bitcoin, itu atas permintaan dari istri saya, padahal saat itu harganya masih di bawah 10.000, dan hasil dari cut loss tersebut saya masukkan ke saham dan rugi juga 50%. Dan di situ saya menjadi sangat tertekan, dan saya tidak bisa mengandalkan orang tua saya untuk mengatasi masalah saya, karena background keluarga saya juga seorang guru dan seorang pensiunan. Saya sudah bersyukur, saya bisa dikuliahkan sampai saya bisa lulus S1. Dan dari semenjak saya kecil, dari SMA, saya sudah terbiasa untuk mencari solusi terhadap masalah finansial saya. Saya bekerja part-time sebagai admin, balasin chat. Saya juga bekerja sebagai marketing di perusahaan es krim Singapura, ya, di mana itu perjalanannya cukup jauh, 1,5 jam dari kampus saya. Sambil saya juga fokus dalam organisasi untuk membesar portofolio, serta fokus juga di pendidikan. Nah, di situ saya belajar bahwa setiap badai pasti akan ada jalan keluarnya, dan semua akan indah pada waktunya, bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar dari kemampuan saya. Strategi seperti apa sih yang Mas Filmon gunakan dalam trading? Oke, proses pertama itu saya melakukan screening dengan menggunakan aplikasi Stockbit dengan screener, di mana banyak sekali membantu saya mencari saham-saham potensial seperti big accumulation, foreign inflow, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah saya screening, saya akan mengecek di bandamologinya, di mana kita bisa melihat average bandar berapa, broker mana yang mau akumulasi, dan berapa banyak jumlah akumulasinya. Nah, setelah kita mengetahui bandamologinya, kita masuk ke dalam fitur Chartbit. Di chart tersebut sangat lengkap sekali, tampilannya sangat interaktif, dan banyak indikator yang sangat menolong saya. Salah satunya adalah frequency analyzer. Saya dapat melihat bahwa saham di saat sideways apakah terjadi akumulasi ataupun terjadi distribusi. Sehingga frequency analyzer ini dapat membantu saya untuk mengambil keputusan beli dan menjual suatu saham. Nah, setelah saya menemukan saham potensial hasil screening dari bandamologi juga, serta dari chartnya, barulah saya membuat trading plan-nya. Menentukan apakah ini untuk di scalping, apakah untuk short trade, apakah untuk swing, atau invest. Dengan menentukan titik take entry-nya, lalu titik take profit-nya, dan titik cut loss-nya. Seperti contoh saham scalping. Kalau untuk scalping, biasanya saya itu hanya memanfaatkan momentum saja, melihat dari saham yang sedang diperdagangkan ramai di bursa saat itu, dan memanfaatkan untuk take profit secukupnya saja. Namun apabila sedang naiknya tinggi, biasanya saya akan menahan 1-2 hari dengan memanfaatkan momentumnya saja tanpa mempertimbangkan fundamentalnya. Nah, untuk swing sendiri, saya biasanya memperhatikan 4 faktor berikut. Pertama, fundamental. Saya akan mempertimbangkan DER-nya berapa, ROE-nya berapa, EPS-nya berapa, labanya bagaimana, dan bagaimana prospek perusahaan ke depannya. Setelah itu, saya akan melanjutkan dengan technical. Technical saya akan mempertimbangkan apakah sudah breakout, apakah membentuk pattern tertentu, ataukah harganya ada di supply atau ada di demand, apakah sudah layak secara technical untuk di entry. Nah, setelah dapat ke technical, barulah saya masuk ke dalam bandamologi untuk conviction saya, di mana kita melihat bahwa apakah bandarnya sedang mengakumulasi, broker mana yang mengakumulasi, berapa besar akumulasinya, dan sudah berapa lama diakumulasi. Nah, terakhir, bahan pertimbangan saya adalah news atau momentum. Di mana di sini saya melihat bahwa gimana sih prospek perusahaan ini ke depan, apa news-news ke depan yang sangat mempengaruhi perusahaan tersebut. Sebagai contoh, misalnya di salah satu emiten media, saya melihat bahwa ada news Piala Dunia, seperti itu. Dan itu sangat membantu sekali untuk membantu growth emiten tersebut, terutama mendongkrak harga sahamnya. Boleh diceritain nggak metode apa yang digunakan dalam investasi dan alasannya? Saya biasanya itu lebih fokus ke arah technical dan lebih ke arah bandamologi. Dan biasanya fundamental saya sebagai supporting tool saya untuk mendukung bahwa saham yang saya beli ini adalah saham sehat dan akan berkembang ke depannya apabila sedang growth. Kenapa saya memilih technical? Karena biasanya sebelum news atau beritanya keluar, biasanya technical sudah bergerak dahulu. Dan di situ didukung oleh bandamologi bahwa ada akumulasi yang besar. Dan itulah yang memutuskan saya untuk bisa early entry dulu. Dan bisa juga early exit di saat momentumnya sudah meremah. Selanjutnya boleh diceritain nggak kendala apa yang sering dihadapi selama trading di pasar modal? Kendala utama yang sering saya alami adalah kurangnya data dan informasi. Nah, kebetulan di Stockbit, salah satu fitur yaitu Insider sangat menolong saya sekali. Di mana saya bisa menemukan bahwa siapa pemegang saham di atas 5%, apakah dia jualan, ataukah dia membeli, dan sebagainya. Itu sangat menolong untuk saya supaya tidak terjebak di suatu saham.
Selain itu juga ada fundamental, di mana ada key state, comparison, lalu ada corporate action yang sangat membantu saya sekali. Oh iya, komunitas di Stockbit-Stream juga sangat membantu saya untuk belajar dan update seputar pasar modal. Selain itu juga banyak sekali orang-orang hebat di Stockbit-Stream yang membagikan pandangannya, insight-nya dalam dunia investasi. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum menjadi full-time trader? Nah, modal utama sebagai seorang full-time trader itu bukan hanya sekedar uang. Tapi modal utama menurut saya adalah mindset atau psikologi dan money management. Apabila kita sudah bisa disiplin dari dua hal tersebut, barulah kita fokus ke dalam belajar technical analysis, fundamental, dan bandamologi. Untungnya, sebenarnya sekarang tuh gampang untuk mencari ilmu. Ya, banyak sekali kayak misalnya di Stockbit, ada Stockbit Academy, ada YouTube, kadang ada banyak yang memberikan informasi, analisa, dan sebagainya, ilmu-ilmu gratis, dan juga banyak komunitas-komunitas kok di luar sananya. Nah, salah satunya juga itu yang membuat saya membangun komunitas untuk sebagai sarana belajar bersama. Nah, kemudian kalian juga harus mempersiapkan the worst case. Apabila sampai 3 bulan atau beberapa bulan kalian tidak bisa menghasilkan profit, apakah mengganggu keuangan kalian atau tidak? Terakhir, kalian harus jangan terpaku sama namanya target harian. Atau misalnya kita bikin target nih, sebulan harus profit berapa persen. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian terpaku terhadap target harian tersebut, hasil apa? Kalian tuh tidak objektif dalam menilai suatu pasar. Nah, apabila marketnya lagi nggak enak, karena terpaku mau fokus sama target, hasil dipaksakan trading dan berujung dengan loss. Makanya lebih karena fokus saja terhadap trading plan yang dibuat. Boleh nggak kasih satu pesan untuk investor dan teman-teman Stockbiter yang ingin menjadi full-time trader? Saham bukanlah suatu tempat untuk kita mencari cepat kaya, melainkan sebuah perjalanan panjang, maraton untuk mencapai growth. Jangan sampai kita tergiur oleh iming-iming di luar sana yang menceritakan bahwa oh ingin cepat kaya, masuk ke grup dan sebagainya. Nah, sambil kita bekerja, kita mesti latihan dahulu untuk trading saham. Sambil bekerja, sambil kita usaha, trading dulu latihan nih. Dari modal-modal kecil nggak masalah. Yang penting apa? Kita bisa menyesuaikan diri dulu sampai nanti profit dari saham tersebut itu bisa setara atau mungkin lebih besar daripada hasil dari kita usaha ataupun dari kita kerja. Yang paling penting adalah jangan pernah menyerah dan terus asa diri. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Yang ada hanyalah orang gagal yang tidak berani mencoba.